Assalamualaikum Bu Tika. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Bagaimana kabar Bu Tika hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga? Sehat? Alhamdulillah sehat semua, Bapak. Alhamdulillah. Baik Bu Tika, sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah kita sepakati dan sudah disampaikan melalui grup WhatsApp, hari ini hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 kita akan mengadakan kegiatan supervisi akademik pembelajaran. Namun sebelum kita melaksanakannya, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bagian dari percakapan pra-supervisi. Iya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Tika hari ini akan mengajar kelas berapa? Kelas 7A, Pak. Kelas 7A ya? Iya. Ini berarti ruang kelasnya ada di sisi atas pojok ya? Iya. Iya. Kemudian untuk materi atau topik pembelajaran hari ini tentang apa, Bu Tika? Tentang sistem tata surya. Sistem tata surya. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran hari ini? Jadi ada 3, Bapak. Yang pertama menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. Sedangkan yang ketiga membandingkan planet-planet yang berada dalam sistem tata surya. Baik. Menurut Bu Tika, apa saja indikator keberhasilan pembelajaran yang akan Bu Tika selenggarakan hari ini? Jadi, Pak, menurut saya indikator keberhasilannya dari pembelajaran hari ini ketika siswa dapat membedakan nama-nama macam-macam benda langit niku wau, kemudian sama karakteristik masing-masing planet itu perbedaannya apa dalam sistem tata surya. Itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Kompetensi atau area apa yang hendak dikembangkan pada diri murid melalui pembelajaran yang akan Ibu selenggarakan hari ini? Jadi saya ingin pembelajaran berpusat pada peserta didik, Bapak. Jadi peserta didik yang mencari informasinya sendiri. Kemudian guru hanya sebagai fasilitator dan memberikan kedalaman materi, Bapak. Sampai mana yang harus dipelajari mereka di kelas 7 tentang sistem tata surya. Baik, berarti dari pembelajaran yang akan diselenggarakan, fokusnya adalah layanan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian murid berupaya untuk merekonstruksi sendiri materi yang akan dipelajari, untuk kemudian nanti dari hasil pembelajaran itu akan kita refleksi bersama. Baik Bu Tika, kemudian yang selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang akan Bu Tika terapkan untuk mencapai tujuan atau area pengembangan kompetensi pada pembelajaran hari ini? Jadi dalam pembelajaran pada hari ini untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai, peserta didik akan saya buat berkelompok, kemudian akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Mereka nantinya akan mencari informasi dengan internet, browsing dengan HP, selanjutnya akan mempresentasikan kepada teman-temannya. Nanti jika ada yang kurang sesuai, bisa kita bahas bersama. Seperti itu, Bapak. Baik, berarti itu strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran sains yang Ibu ampu. Kemudian Ibu Tika, apa yang mendukung penerapan strategi pembelajaran yang akan Ibu selenggarakan pada pembelajaran nanti? Jadi prasarana yang bisa mendukung pembelajaran yang ingin saya laksanakan yaitu LCD, Bapak, kemudian LKPD, kemudian peserta saya perbolehkan untuk membawa HP, nanti setelah pembelajaran kami simpan di meja saya. Baik, berarti di pembelajarannya didukung oleh IT. Dari Terus, beberapa komponen yang Ibu sampaikan tadi, apakah semuanya sudah siap untuk digunakan? sudah siap. Sudah siap, baik. Pertanyaan terakhir, Bu Tika. Menurut Bu Tika, perlukah kita melakukan refleksi setelah pembelajaran? Dan apa kemanfaatan refleksi tersebut yang bisa didapatkan oleh Bu Tika? Menurut saya sangat perlu, Pak. Jadi setiap kali setelah pembelajaran itu menurut saya sangat perlu dilakukan refleksi. Karena nanti untuk melihat kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan untuk diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya dan kelebihan untuk terus ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya, Pak. Baik Bu Tika, pertanyaan yang saya ajukan sudah selesai kiranya. Kemudian kita bersiap untuk menuju ke ruang kelas, melakukan supervisi akademik, dan silakan Bu Tika mempersiapkan diri
supaya kegiatan pembelajaran nanti berlangsung dengan lancar dan baik. Amin. Terima kasih Bu Tika untuk percakapan prasupervisi, kiranya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran IPA pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Yang biasa memimpin doa, ya, dipersilahkan. Dibantu siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kalian liburan, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, masuk semua nggih, lengkap nggih. Masih semangat nggak? Setelah liburan, terus kemarin juga seharian Kartinian sama memperingati Hari Pendidikan Pancasila, masih semangat ya? Oke. Seperti biasa, kesepakatan kelas seperti pembelajaran biasanya. Yang pertama adalah tertib dan disiplin. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan kelas. Masih adakah sampah di sekitar kalian? Yo, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah dulu. Sampah. Biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian menyimak dengan seksama. Silakan. Segera Gus yuk. Dimas. Oh bagus. Salahnya Dimas bagus nih. Ya, yuk segera. Bah. Selanjutnya saat pembelajaran, entah itu mapel apapun, biasakan untuk menyimak dengan seksama, ya. Kemudian saling membantu dan menghargai teman, tentunya tidak saat ulangan ya. Menghormati guru, semua Bapak Ibu guru silakan dihormati. Menggunakan gadget hanya saat pembelajaran. Adakah yang ingin menambahkan pada kesepakatan kelas kali ini? Ada yang mau menambahkan? Apakah ada yang kurang? Ada yang kurang, Badan? Ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Mari kita taati bersama di setiap pembelajaran yang ada. Selanjutnya, mengawali pembelajaran IPA hari ini. Bagaimana perasaanmu saat ini? Silakan diungkapkan dengan kertas yang sudah kalian terima, yang mana? Apakah merah marah, kuning sedih, kemudian biru takut, atau hijau gembira? Silakan diangkat. Hardeto nggak jadi kuning. Oh, Husen. Kenapa sedih, Husen? PC saya rusak, Bu. Oh, PC-nya rusak. Kenapa PC-nya rusak? VGA-nya mati. VGA-nya mati. Apakah kamu bisa mengatasi perasaanmu sedih sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan lebih baik? Oke. Yang hijau. Yang hijau. Ini bagus. Kenapa hijau? Merasa gembira karena apa? Oh, bisa praktek gembira. Bisa berkelompok. Kemudian Nadine, hijau. Bisa berkelompok. Ada jawaban lain.
Aini, kenapa hijau? Bisa ikut mempelajari pelajaran baru. Oke, ya. Terima kasih. Jadi ketika kalian akan memulai pembelajaran, itu usahakan kalian gembira. Semua perasaan yang tadi membuat kecewa, membuat tidak enak, itu silahkan ditinggalkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya. Nah, kita akan melakukan mindfulness. Yang pertama adalah hentikan semua kegiatan. Kemudian ambil posisi duduk tegak. Usahakan tidak bersandar. Letakkan kedua tangan dalam posisi telapak tangan terbuka menghadap bawah di atas paha. Letakkan kedua tangan di atas paha. Nah, kemudian duduk tegak dan tidak bersandar. Kemudian pejamkan kedua mata. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung dengan satu tarikan panjang. Tahan sebentar. Lalu keluarkan melalui mulut dengan satu hembusan panjang. Rasakan ketika kalian menarik nafas itu, rasakan oksigen yang masuk itu memberikan satu semangat. Jadi semua semesta itu mendukung yang akan kalian lakukan setiap harinya karena sudah didasari dengan doa dan keyakinan yang kuat. Kemudian silakan diulangi lagi. Tarik nafas dalam, rasakan oksigen yang masuk ke dalam jiwa kalian. Ingat-ingat sebagai kekuatan positif yang akan mendukung dalam pembelajaran kalian. Kemudian tahan sebentar, lalu hembuskan. Bisa kalian ulangi lagi. Lepaskan semua beban pikiran dan hati yang menyebabkan ketidaknyamanan diri. Yang tadi masih merasa sedih, masih merasa sakit hati, masih tidak nyaman. Silakan sekarang dilepaskan semuanya. Ketika sudah tenang, maka kita cukupkan. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tenang, lebih siap untuk pembelajaran ya. Karena alam itu mendukung kegiatan kalian. Kalau kalian berpikiran positif, maka alam juga akan mendukung untuk positif. Kemudian sebelum kita belajar, untuk memfokuskan kalian lagi, tepuk untuk memfokuskan seperti biasanya ya. Sudah pernah ya? Kita coba. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sudah lebih fokus? Selanjutnya, sudah pernah lihat ini? Sudah sekarang. Apa ini? Kenapa? Apa ini? Satelitnya Saturnus. Mari kita renungi kekuasaan Tuhan yang maha pencipta, yang tertata rapi ya. Tata surya kita tertata rapi, tidak ada yang pernah bertabrakan. Kita jaga bumi, bumi kita termasuk planet dalam tata surya. Kemudian agar kita tetap nyaman, karena banyaknya sekarang ada global warming, banyaknya polusi udara yang menyebabkan beberapa perubahan di bumi. Padahal kita tahu planet di dalam tata surya mana yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Seperti itu, mari kita jaga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tata surya.
Di SD kalian sudah pernah mendapatkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan macam-macam benda langit, mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit, membandingkan planet-planet yang berada dalam sistem tata surya. Menyebutkan, mendeskripsikan perbedaannya, dan membandingkan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Kemudian penilaiannya, nanti ketika kalian bekerja kelompok, juga akan saya nilai, kalian presentasi saya nilai, kemudian lembar kerjanya juga akan saya nilai. Selanjutnya, untuk masuk ke materi, silahkan, ini sudah sesuai dengan kelompok kalian, nggih. Silahkan video yang sudah saya share di grup. Jadi memang ada beberapa banyak gaya belajar, nggih. Ada beberapa banyak gaya belajar, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang suka dengan video, yang suka dengan membaca tulisan, itu sudah saya share di grup, kemarin sudah. Nanti silahkan diperhatikan, kemudian lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, akan kita presentasikan. Penilaian. Bagaimana karakteristik planet dalam tata surya? Sedikit kalian sudah mendapatkan pengetahuannya di SD ya. Ada yang bisa lagunya tata surya? Ada? Dulu SD dapat? Ada yang bisa? Yang planet-planet itu? Nggak ada? 7 Evilio itu bisa. Silakan dikerjakan. Lembar kerja peserta didik. Sudah banyak yang tahu karakteristik masing-masing planet? Sudah? Ciri khas. Ciri khas. Nah. Ya, ya. Dikerjakan di situ ya. Dijawab di situ. Sudah. Di lembar kerja peserta didik silakan diberi kelompok berapa? Ya, di atas nggak apa-apa. Itu kan namanya cuma satu. Kasih nama peran. Iya, koma aja. Yo, nggak apa-apa di situ. Muat. Di paling atas kelompok berapa? Atas lagi. Nah, kelompok berapa? Nama anggotanya siapa saja? Ya. Itu nanti di staples toh. Iya. Ya. Yang tanggal ini masih hari nggak? Nggak usah. Boleh, ya, kasih tanggal juga. Kasih hari juga boleh. Non.
Paling atas. Di atas. Ya. Ya, kelompok berapa kasih nama. Ya, bawahnya kelompok berapa langsung namanya. Oke, namanya taruh di situ juga nggak apa-apa. Nama anggotanya. Buka LKC. Nah, di atas terus nama di bawahnya. Ini mana jawabannya? Kelompoknya di sini ya, di atas ya. Oh, namanya semua. Nama di sini bawahnya. Sini kelas sama tanggal. Beruranus napul. Ini kan tebus yang jarak dari matahari juga ditulis nggak Bu? Iya. Sudah. Kemudian yang mau presentasi? Yang mau presentasi? Ini Mei ya? Bulan 5, berarti kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Presentasi, cuma mempresentasikan, kemudian teman-temannya nanti memperhatikan hasil punyanya kelompok 5. Ketika ada perbedaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Ketika temannya presentasi, hasil pekerjaan kelompok kalian silakan dilihat. Pertanyaannya terkait planet-planet tata surya. Yo yang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Susana Oktaviani, Nadila Yusita, akan mempresentasikan hasil kelompok kami pada hari ini. Nama planet Merkurius, diameter rata-rata 9,4 km, Venus 12.106 km, Bumi 12.742 km, Mars 6.779 km, Jupiter 139.820 km, Saturnus 116.460 km, Uranus 50.724 km, Neptunus 49.244 km. Sama. 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 Juga. Jaraknya enggak terlalu, bedanya enggak terlalu jauh. Beda apa sama yang di buku? Ya, mana? Yang ini semua. Ini punyamu ikut mana? Itu buku. Kayak
beda dengan itu tadi. Oh, sama. Apa? Banyak enggak? Banyak. Kan bedanya. Kalau enggak banyak enggak apa-apa. Apa? Yang Oke. Iya, iya. 4.867 kali 10 pangkat 24. B 5,9 kali 10 pangkat 24. Mas 6,485 kali 10 pangkat 23. Dan 1,8986 kali 10 pangkat 27. Satu terus 5,6834 kali 10 pangkat 26. Ramus Kamu ambilnya jangan yang ini, yang satunya. Kan ini kamu harus mengalihkan dengan massa bumi. Jadi Merkurius 0,55 dikalikan massa bumi. Ini yang satunya harus yang katanya. Nggak apa-apa. terus 1,243 Ibunya ini. kali 10 pangkat 26. beda-beda ya Bu. Masa ya saat bumi berarti revolusi ya kamu jadi 1 hari. 1 hari Ini 365 1 tahun. berarti salah. Revolusi. Evolusi. Lagi ya hari loh. Tahun berarti 1 tahun. Iya, terus E-nya itu kali 10 pangkat 23. Hari, ya ini hari. Revolusi 88 hari, Venus 295 hari, Bumi 365,25 hari, Mars 687 hari, Jupiter 11,8 tahun, Saturnus 29,5 tahun, Uranus 24 tahun, Neptunus 165 tahun. 16,5 atau 165? Cek lagi. Jupiter planet terbesar, Saturnus planet yang memiliki cincin, Uranus planet Ini yang mana? planet terbesar. Apakah planet yang paling kecil yang paling besar? Planet terkecil yaitu Merkurius dan planet terbesar yaitu Bumi. Apakah planet yang paling besar? 5. Apakah planet yang terdekat dalam rotasi planet Neptunus? Oh, ini Jupiter. Berdasarkan letaknya terhadap konstitusi apa mereka yang termasuk planet dalam Ini kan sama. Obat yang bisa membuat infeksi kuping sejuta infeksi di zombie. Ini sudah bisa. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang situ tadi. Yang satunya mana? Kelompok 8 ya? Kelompok 8 tadi yang beda yang mana? Revolusi Neptunus. Ya. Diameter. Yang 16,5 tadi? 16,5? Kelompok 7. Ini 165 tahun, di situ 16,5 tahun. Coba dilihat yang Neptunus.
Neptunus yang revolusinya. Kelompok 1 berapa? 165 tahun. Kelompok 2? Neptunus. Paling bawah revolusi. 16, jam. Kelompok 3? 4. 165 tahun. Kemudian yang kelompok 5 16,5 tahun, kelompok 6 apa? Oh, tadi bacanya 16,5 tahun. Kelompok 6 tahun. 7. Jadi silahkan dicari lagi. Teman-temanmu kelompok lain itu 165 tahun. Coba dicari lagi. Dilihat di buku, kemudian dicari di internet juga bisa. Kemudian yang ciri khas planet dengan yang dipresentasikan adakah yang berbeda? Ciri khasnya. Sudah cukup? Ya, aplaus buat kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Kami dari kelompok 5 kami berdiri belajar kurang lebihnya, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan hal-hal baru apa yang kalian ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Hal-hal baru. Fauzan, hal baru apa? Bisa mengetahui sistem tata surya. Termasuk hal baru? Kalau Rahma, hal baru apa yang kalian ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi perbedaan diameter setiap planet. Nova, hal baru apa yang kamu ketahui dari pelajaran hari ini? Iya, aku hafal. Hal baru. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini tadi, hal barunya apa? Hal baru ya, termasuk hal baru. Jadi di SD belum secara mendetail. Selanjutnya, adakah hal-hal lain yang ingin kalian ketahui tentang sistem tata surya? Berarti Rizky sana, Rizky pojok. Hal-hal lain yang ingin kamu ketahui selain yang sudah dipelajari hari ini tadi. Oke, kemudian Arin apa? Yang ingin kamu ketahui. Oke. Kemudian ada yang ingin diketahui lagi? Ini Kansa berarti. Hal lain yang ingin kamu ketahui? Masa Rene? Enggak ada? Yang ingin kamu ketahui lagi lebih jauh? Sudah tinggal di planet apa? Planet-planet lain selain tata surya. Kemudian yang terakhir, apakah hal-hal yang membuat kalian mengalami kesulitan? Kesulitannya apa? Membaca massa. Karena ada E-nya itu tadi ya. E artinya 10 pangkat. Jadi tertulis tadi di internet, kalian lihat ada 3,285 E ya. Itu artinya 3,285 kali 10 pangkat 23. Tuh. Ada lagi kesulitan yang lain? Jadi kalian bisa memanfaatkan internet, YouTube, melihat video tentang sistem tata surya, ya. Di sana ada banyak, ada yang bagus, yang belum kalian ketahui di internet semuanya ada. Silakan ungkapkan tanggapan kalian terhadap penyampaian pembelajaran hari ini dengan menuliskan nama kalian pada kertas kuning, ya kuning, dan sematkan pada gambar emoticon
Kamu pilih yang mana? Jadi tuliskan nama, kemudian yang mana? Enggak, nanti kita tempel di papan tulis. Kemudian tuliskan alasannya kenapa. Kasih nama, selanjutnya tidak menarik, biasa saja atau sangat menarik, dan tuliskan alasannya. Digambar boleh, nanti kita tempel di sini. Ditempel di sini nggak apa-apa. Ada 3, nanti ada 3 kelompok. Pilih yang mana? Tidak menarik, biasa saja, atau sangat menarik. Ditulis. Ditulis, kemudian ditempel. Tidak menarik atau biasa saja atau sangat menarik. Nanti ditulis, kemudian kasih nama, kasih alasannya. Selanjutnya akan kita lihat. Tidak digambar tidak apa-apa, ditulis saja. Tidak menarik, alasannya apa? Ditulis saja, tidak menarik atau biasa saja atau sangat menarik, silakan ditulis, kemudian alasannya apa? Sama kayak Denis alasannya. Karena suka tata surya. Tema mana tuh? Yang di belakang hal yang sebelum saya sudah tahu. Ini mana harusnya apa menarik? Ya. Manen. Dani sudah? Silakan ditempel. Gimana? Deto silakan. Ya, gantian tapi. Oke, gantian. Yuk Pak, silakan ditempel. Ayo Deto. Rizky Rizal silakan. Ya sudah, yuk. Lanjut. Yang sudah silakan. Sak server. Sak server. langsung masih buat dulu. Tak server lebih. Ya biasa. Wah. Wah, iki yo melu-melu po adu dhewe iki.
Oh, siap. Sudah, Rizky. Kemudian lembar ininya dikumpulkan, lembar kerja peserta didiknya. Bisa ceklok. Ya sih. Sudah? Sudah semua ini? Bentar. Sudah semua ini? Pembelajaran kita hari ini 5 peserta didik, 6 ya, 6 peserta didik menyampaikan biasa saja karena materinya sudah pernah kita dapatkan. Kemudian sangat menarik, sisanya ada 26 peserta didik ya. Kemudian untuk akhir pembelajaran kita sama-sama menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Tata surya, apa itu tata surya? Tata surya? Kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Ya, itu tata surya sudah pernah kalian dapatkan di kelas 6. Kemudian kita tadi sudah mempelajari bersama-sama planet yang terkecil adalah Merkurius. Merkurius. Kemudian apa saja yang tadi yang sudah kalian dapatkan? Jadi sama? Rotasi tercepat adalah Jupiter. Kemudian planet terjauh adalah Neptunus. Ada lagi? Planet terdingin adalah ya Uranus. Itu tadi ya. Kemudian tadi juga sudah mendeskripsikan perbedaan macam-macam planet itu tadi. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang itu. Kemudian ada yang ingin tahu siapa yang memberi nama galaksi Bima Sakti. Kemudian ada yang ingin tahu siapa yang memberi nama planet. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa ya. Ada yang memimpin doa selain Dimas? Bagus. Fauzan ya? Fauzan silakan memimpin doa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan fisik. Kemudian seperti biasa, alam akan selalu mendukung kita ya. Jangan lupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Selamat siang. Yes, selamat Bagaimana siang. kabar Bu Tika siang ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Setelah kemarin Bu Tika melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya melakukan observasi di kelas, tiba saatnya hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Nanti di sela-sela perbincangan kita, izinkan saya untuk menyisipkan beberapa pertanyaan pemantik. Silahkan dijawab dengan kondisi real atau apa adanya. Begitu ya Bu Tika? Iya Bapak. Baik Bu Tika, untuk pertanyaan yang pertama, setelah kemarin Bu Tika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya observasi, menurut Bu Tika, apa saja yang sudah
Butika lakukan dan laksanakan selama proses pembelajaran tadi berlangsung? Kemarin Niko sudah berjalan, menurut saya sudah berjalan sesuai modul ajar dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Kemudian pada bagian inti kami melakukan diskusi kelompok, setelahnya peserta didik presentasi. Baik. Kemudian menurut Butika kembali, adakah hambatan atau kendala yang Butika hadapi selama proses pembelajaran Butika selenggarakan? Kalau menurut saya dari pembelajaran kemarin yang sudah terlaksana itu belum ada kendala. Cuma mungkin menurut saya itu belum maksimal setelah mereka, jadi saat presentasi itu peserta didik masih belum aktif gitu ya, belum banyak yang aktif, kurang banyak pertanyaan. Baik, berarti ada sisi-sisi yang masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan ya Butika. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Butika setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Saya pribadi itu merasa masih belum puas, Bapak. Jadi di pembelajaran selanjutnya itu masih perlu ada yang diperbaiki lagi. Baik, ada sisi-sisi yang menurut Butika membuat Butika kurang puas, sehingga Butika bertekad untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang jauh lebih baik. Kemudian, hikmah pembelajaran atau hal positif seperti apa yang Butika dapat ambil kemanfaatannya dari penyelenggaraan pembelajaran yang sudah Butika laksanakan kemarin? Setiap pembelajaran IPA dengan saya, anak-anak memang selalu saya ajak untuk bersyukur, kemudian mengagumi kebesaran Tuhan, seperti itu Bapak. Kemudian saya minta peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi menggali informasi, saling berdiskusi untuk menemukan informasi yang akan mereka pelajari pada hari itu. Berarti Butika menitik tekankan kepada kecakapan pembelajaran saintis sekaligus dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu nggih? Menurut Butika, berdasarkan keterlaksanaan proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pembelajaran yang Butika inginkan sebelum pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung? Menurut saya, untuk indikator keberhasilan pembelajaran saya kemarin itu untuk masalah pengetahuan, saya rasa peserta didik sudah mencapai indikator keberhasilan. Mereka sudah paham tentang materi yang saya ajarkan kemarin. Dari aspek pengetahuan? Iya, dari aspek pengetahuan. Baik. Kalau semisal Butika diminta untuk melakukan swanilai, jika dikonversi ke dalam bentuk skala angka 1 sampai dengan 10, proses pembelajaran yang Butika selenggarakan kemarin itu berada di skala angka berapa Butika? Menurut saya di angka 8,5 gitu Pak. Jadi 8,5. memang di awal pembelajaran itu mereka menarik seperti itu. Tapi setelah presentasi peserta didik masih kurang diberi banyak pertanyaan. Jadi kurang hidup suasananya. Baik, berarti ada skala 1,5 yang masih bisa ditingkatkan, masih bisa dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik Butika, itu pertanyaan awal yang saya ajukan untuk Butika. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil pengamatan saya berdasarkan lembar observasi pembelajaran di kelas yang saya lakukan pada pertemuan pembelajaran Butika kemarin. Kemudian saya tuliskan ulang di lembar observasi saya. Kita mulai dari aspek dan strategi pengembangan dari sisi pendahuluan. Butika sudah melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan sangat baik, sesuai dengan modul ajar yang sudah Butika tuliskan. Sudah membuka kelas dengan mengucapkan salam, kemudian mengajak murid-murid untuk berdoa dengan meminta salah satu mereka memimpin berdoa. Kemudian Butika menanyakan kabar sekaligus melaksanakan presensi kehadiran. Dan yang terakhir adalah Butika mengajak sekaligus mengecek kondisi kebersihan kelas. Ketika Butika mendapati bahwa
di ruang kelas tersebut ada beberapa sampah yang masih tersisa, baik itu di bawah meja maupun di laci, Bu Tika meminta kesadaran anak-anak untuk membuang sampah tersebut ke dalam tempat sampah ya. Kemudian Bu Tika setelah itu mengajak anak-anak untuk menyepakati kesepakatan kelas. Dan anak-anak juga antusias untuk selain menyepakati, mereka juga menuangkan adanya kesepakatan-kesepakatan baru yang mereka mufakati bersama. Kemudian masih di tahap pendahuluan, Bu Tika melaksanakan mindfulness melalui 3 kegiatan. Mohon maaf jika saya salah, tolong diralat atau diingatkan. Yang pertama melalui roda emosi, dengan menanyakan perasaan mereka melalui sebuah kertas yang diajukan, diacungkan ya. Kemudian mengajak mereka untuk melaksanakan teknik stop, dan terakhir mengajak mereka untuk melakukan tepuk siap belajar, begitu ya. Kemudian setelah itu Bu Tika melaksanakan apersepsi melalui tayangan PPT tentang benda langit dalam sistem tata surya. Setelah itu Bu Tika mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta berdasarkan pengalaman murid dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa Bu Tika juga mengajak seluruh murid untuk merenungi kekuasaan Tuhan sekaligus bersyukur. Kemudian Bu Tika menutup sesi pendahuluan ini dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan. Gitu ya Bu Tika. Seluruh kegiatan pendahuluan sudah Bu Tika laksanakan dengan sangat baik. Kemudian transisi antar kegiatan juga Bu Tika laksanakan dengan teramat baik pula. Kemudian untuk kegiatan inti, Bu Tika memilih melaksanakan pembelajaran dengan metode discovery learning. Seluruh urutan sintaks saya amati itu Bu Tika laksanakan sesuai dengan sintak-sintaknya dan sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang benda langit. Kemudian yang kedua, Bu Tika memberikan kesempatan kepada murid untuk mengidentifikasi berbagai jenis benda langit dalam sistem tata surya. Kemudian menghimpun data berdasarkan hasil literasi digital dan menuangkan gagasan serta jawaban dan informasi yang mereka dapatkan ke dalam LKPD. Seterusnya adalah mengolah data ke dalam bentuk tabulasi serta membuktikan kebenaran data tersebut melalui kegiatan mengaitkannya dengan teori, mengaitkannya dengan contoh-contoh atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang ditemukan oleh murid, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya Bu Tika juga saya amati meminta kepada perwakilan salah satu kelompok sesuai dengan gilirannya ya kemarin. Giliran hari itu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sekaligus memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain memberikan umpan balik, baik itu berupa tanggapan, sanggahan, atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi tadi sehingga tercipta atau terjadi dialog interaktif di antara kelas. Kemudian yang terakhir, Bu Tika memberikan reinforcement atau penguatan, baik itu penguatan dari sisi materi maupun penguatan dari aspek lainnya. Kemudian untuk tahap penutup, Bu Tika juga sudah melaksanakan kegiatan penutup ini dengan baik, sesuai dengan urutan yang tercantum dalam modul ajar. Yang pertama adalah memfasilitasi murid untuk membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jumlahnya berapa kemarin? Ada 3 kegiatan tujuan pembelajaran ya. Kemudian Bu Tika juga sudah memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang Bu Tika ajukan secara lisan ya. Kemudian yang ketiga, Bu Tika mengajak murid untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian murid juga Bu Tika tanya mengenai kesulitan dan perasaan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bu Tika juga memberikan informasi seputar kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung pada pertemuan berikutnya ya. Dan terakhir, seperti biasa,
Butika menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Oke. Jika seandainya ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi berdasarkan pengamatan saya saat pembelajaran berlangsung yang tidak sesuai, saya berikan kesempatan Butika untuk mengutarakannya. Sudah sesuai, Pak. Sudah ya. Kemudian yang terakhir, dalam ranah penilaian, Butika juga sudah melaksanakan penilaian dalam ketiga ranah, baik itu sikap, melalui observasi, melalui jurnal yang Butika siapkan, kemudian aspek pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, di lembar catatan tambahan yang saya tuliskan di sini, Butika sudah menyelenggarakan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, serta menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir sekaligus memberikan kesempatan kepada murid berdasarkan seluruh aspek profil belajar sekaligus kebutuhan belajar murid di kelas. Begitu Butika yang bisa saya sampaikan terkait dengan catatan hasil pengamatan saya. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaan tadi. Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi diri Butika atas pembelajaran yang sudah Butika selenggarakan tadi, menurut Butika, pengembangan diri macam apa yang sekiranya masih dapat Butika lakukan dan rencanakan supaya kualitas pembelajaran Butika itu dari waktu ke waktu, dari satu pembelajaran ke pembelajaran berikutnya itu bisa meningkat dan bisa menjadi lebih baik. Kemarin itu pembelajaran di kelas belum menggunakan roda emosi, Bapak. Iya. Jadi cuma kartu warna sesuai warna, perasaan senang, gembira, sedih, takut, ngaten niku. Jadi kedepannya saya pengen pakai roda perasaan di pendahuluan. Ya, roda emosi itu yang lebih lengkap. Ya. Karena kemarin itu Butika melakukan mindfulness itu dengan kegiatan hanya mencomot 4 perasaan, gembira, bahagia, kemudian sedih dan takut. Berarti Butika pada pertemuan-pertemuan pembelajaran berikutnya ingin mencoba untuk melengkapi dan menggenapi roda emosi supaya lebih lengkap. Sehingga pilihan yang dipilih oleh murid itu menjadi lebih banyak sesuai dengan yang mewakili perasaan mereka. Ada lagi Butika? Selanjutnya ini Pak, dalam pembentukan kelompok saya menginginkan sesuai dengan minat belajar mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka atau profil peserta didik seperti itu. Yang suka dengan audiovisual kita gabungkan dengan yang suka audiovisual dan seterusnya. Baik. Seperti itu. Berarti itu lebih mengakomodir tentang keragaman profil belajar maupun keragaman kebutuhan belajar mereka. Baik. Ada lagi, Butika? Selanjutnya, selama ini saya seringnya menggunakan metode discovery learning, Bapak. Jadi di pembelajaran selanjutnya nanti saya ingin mencoba metode pembelajaran yang lain lagi. Ya. Seperti project based learning, kemudian problem based learning, seperti itu. Itu dengan tujuan pertama supaya Butika itu lebih menguasai sintaks dan metodologi pembelajaran dengan metode-metode yang lain. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan anak bagaimana? Iya, agar siswa lebih senang, lebih bervariasi, lebih menarik, jadi tidak monoton. Baik. Kemudian ada lagi yang bisa Butika sampaikan terkait dengan refleksi dan evaluasi pembelajaran kemarin? Seperti praktek, kemudian melakukan kegiatan di luar kelas, itu juga beberapa kali sudah saya lakukan, tapi memang mungkin durasinya, kemudian intensitasnya jadi belum sering. Nanti selanjutnya akan lebih saya seringkan lagi. Kemudian juga pada saat penutup itu kan kemarin cuma pakai tes lisan. Selanjutnya bisa tes tulis, kemudian bisa pakai menggunakan yang IT, bisa Padlet, bisa Quizzes, seperti itu. Berarti intinya itu adalah memvariasikan lokus pembelajaran, lokasi pembelajaran tidak hanya berkutat di dalam kelas, tapi kadang kita juga mengajak murid untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas maupun di lab IPA. Baik. Kemudian yang kedua juga memvariasikan apa tadi Butika? Yang untuk penutup
Ya, tes. untuk tesnya tadi Iya. ya. Jadi tidak hanya sekedar Tes tes lisan, secara lisan atau iya. tes tertulis, tapi juga memanfaatkan keberadaan IT. gadget atau IT Iya. yang sudah dipunyai dan dikuasai anak. Ada lagi Bu Tika? Sampun Bapak. Baik, terima kasih Bu Tika. Beberapa hal yang Bu Tika sampaikan terkait dengan refleksi dan evaluasi diri tadi, semoga menjadi pemantik, pemicu sekaligus pemacu bagi Bu Tika untuk selalu belajar, mengembangkan kemampuan profesional dan pedagogik Bu Tika, kemudian mengembangkan aspek-aspek didaktik metodik yang selama ini sudah Bu Tika kuasai. Semoga apa yang Bu Tika rencanakan, apa yang Bu Tika impikan sebagai langkah ikhtiar kita bersama dalam menyelenggarakan layanan pembelajaran prima yang berpusat kepada murid di tengah keberagaman murid dan di dalam ekosistem sekolah yang majemuk. Semoga apa yang Bu Tika rencanakan dan laksanakan nanti mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Terus terang saya juga belajar banyak dari apa yang sudah Bu Tika laksanakan selama ini, sehingga percakapan yang kita lakukan semenjak pra-observasi, kemudian ketika saya melaksanakan observasi di ruang kelas sampai dengan perbincangan kita pasca observasi ini juga banyak menghadirkan sisi-sisi baru, banyak menghasilkan wawasan-wawasan baru bagi saya. Terus terang saya juga belajar dari Bu Tika, karena bagaimanapun juga tidak ada senioritas di antara kita. Oke, kita adalah mitra yang sejajar, kita sama-sama berdaya upaya untuk saling belajar. Bagaimana meningkatkan layanan dan kualitas prima pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sekali lagi terima kasih Bu Tika atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bu Tika selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas Bu Tika. Kalau Bu Tika nanti ada jam mengajar lagi, saya persilahkan untuk segera bersiap menuju ke ruang kelas. Sekali lagi terima kasih. Ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.